Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara dan masih bersama dengan Ibu Kadriati dan juga Ibu Dr. Seri. Saya ke Ibu Dr. Kadriati yang tadi pertanyaannya sempat tertunda Bu, bahwa untuk Kota Makassar ini akan melewati Kelurahan Sudiang, Buluk Rokeng, Untia dan Kelurahan Lira. Kemudian dari jalur lintas darat, apakah ini tidak mengganggu? Tadi kan ada dua pilihan yang saya sampaikan, apakah 8 grade atau elevated. Sementara kan sekarang 8 grade. Yang perlu dilihat dari sisi kalau 8 grade itu kan pembebasan lahan. Nah, yang paling sulit itu kalau melewati pemukiman tinggi. Tapi kalau saya lihat tidak pemukiman padat penduduk ya. Nah, kalau saya lihat tadi, kalau saya dengar ya, yang disampaikan bahwa jalur yang tadi Untia dan sebagainya itu belum padat penduduk. Jadi ya, terus pasti udah diteliti juga ya, apakah di sana daerah rawan banjir apa tidak. Karena kalau misalnya 8 grade yang dilakukan yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah kita, maka itu kan semua harus diperhitungkan. Jadi jangan sampai terendam banjir, kemudian jangan sampai juga nanti pemukiman padat penduduk, karena nanti kan pembebasan lahannya itu kan kosnya jadi semakin mahal. Nah, itu harapannya. Dan juga kalau kita lihat itu berarti tidak jauh juga kan. Kan harapannya yang dibangun sekarang itu kan baru dari Parepare, Makassar, Newport. Intinya kan ke Newport. Jadi kan kalau kereta api dikhususkan bagaimana sebenarnya menjadi angkutan massal untuk penumpang, hewan maupun barang. Nah, kalau kita lihat jalur-jalur yang dilewati misalnya dari Parepare, kemudian Baru, kemudian Maros, itu kan sebenarnya kebanyakan mengangkut semen ya. Nanti arahnya ke Newport seperti itu. Jadi saya itu sudah tidak ada masalah. Kalau misalnya sudah dikaji bahwa itu bebas banjir, kemudian sudah ada dana kosnya itu minim untuk pembebasan lahan karena bukan merupakan pemukiman yang tinggi, yang padat penduduk ya, seperti itu loh. Oke, jadi setelah melihat tempat-tempat yang akan menjadi lintasan kereta ini, itu memungkinkan Ibu Dokter ya? Iya, memungkinkan dengan dana yang miliaran. Ya, kan begitu, semuanya semua kan kembali ke dana. Kalau dananya lebih besar lagi, kenapa tidak elevated ya? Tapi yang pokoknya kita sangat gembira aja, antusias menyambut bahwa sudah ada kereta api nanti kemudian yang akan ada di Kota Makassar. Karena memang arahnya itu kan kereta api bagusnya interkoneksi regional dan juga memang dikhususkan ada kereta api perkotaan. Demikian juga nanti ada kereta api Trans Maminasata. Ada lagi kereta api bukan cuma Parepare Makassar, Makassar Parepare, tapi harapannya juga ke arah selatan. Karena kalau misalnya ke arah selatan Bulukumba misalnya, itu kan banyak objek wisata di sana. Jadi sebenarnya kereta api itu bagaimana kemudian bahwa mengenerate ekonomi. Jadi yang dilalui oleh kereta api itu kemudian ekonominya semakin tinggi juga. Kalau misalnya Bulukumba ya, kita dengan potensi wisatanya itu kan bagus banget. Potensi wisata baik pantai, budaya, kuliner dan lain sebagainya, tetapi terkendala oleh transportasinya. Karena untuk ke sana ya lewat jalur darat itu butuh sampai 4 kadang 6 jam loh. Nah, itu pun tidak pasti. Nah, kalau ada kereta api yang kemudian ke sana dengan kecepatan 70 km per jam misalnya, itu kan cuma berapa jam. Karena bebas hambatan ya, tanda kutip, karena dia akan mengurangi beban jalan karena punya rel sendiri, seperti itu loh. Oke. Jadi semua tempat-tempat itu silahkan saja, yang penting telah melalui proses pengkajian. Oh iya, semua harus lewat kajian. Kalau tidak kan baik juga, di mana sih misalnya jalur yang harus dilewati. Kalau 8 grade misalnya tadi ya, bagaimana kemudian kita lihat dari kemiringannya, bagaimana kemudian daerah banjirnya. Bersyukur kalau daerah-daerah selatan itu kan relatif paling Jenek Ponto. Tapi kan ada beberapa jalan juga yang bisa untuk kereta api ya, di pedesaan. Dia kan udah lewat di jalur kota. Nah, yang kita takutkan itu kan yang kemarin saya udah sampaikan bahwa yang namanya persilangan ya, itu kan yang paling parah itu kalau ada seperti itu. Kalau ini kan semoga dihindari hal-hal seperti itu supaya ekonomi di semua daerah yang dilewati kereta api ini, jadi istilah saya generate ekonomi itu kemudian jadi terjadi pemerataan ekonomi di semua kabupaten yang dilewati oleh kereta api. Jangan ada yang termarginalkan seperti itu. Oke, saya ke Ibu Seri. Ibu Seri, jika melihat perkembangan Kota Makassar dari kepadatannya, apa sudah memang membutuhkan transportasi massal, Ibu Seri? Menurut Anda dari pandangan ekonomi? Ya, tentu ya, bahwa kita membutuhkan transportasi itu. Kenapa? Mengurangi kemacetan. Bayangkan kalau misalnya dari segi ekonomi kita terlambat saja bekerja 1 jam itu berapa nilai rupiah yang harus kita buang. Jadi ketika
kita bisa mengefisienkan waktu perjalanan saja berapa menit itu kalau kita hitung, berarti ada aktivitas ekonomi yang bisa meningkat. Jadi dengan adanya kereta api, misalnya kalau ini adalah kereta api untuk barang, maka bayangkan barangnya yang tadinya misalnya mungkin bisa tingkat ketahanannya yang tidak long, maka dengan adanya kereta api langsung tuh sampai misalnya dari Parepare misalnya, apakah misalnya barang-barang yang bisa sampai di situ. Kemudian kalau misalnya dari semen, ya tentu kosnya yang itu tadi berarti 20% sampai 30% biaya turun. Bayangkan tingkat profit untuk usaha-usaha seperti itu bisa meningkat. Nah, kalau misalnya tingkat profit dari perusahaan meningkat, otomatis pembayaran pajak gimana? Pembayaran pajak pasti juga meningkat. Nah, kalau pembayaran pajak meningkat, bagaimana dengan PAD? PAD-nya juga daerah kita akan meningkat. Nah, tentu ekonomi masyarakat juga, siapa yang merasakan? Ya tentu dari kita juga masyarakat. Oke, jadi dari sisi ekonomi memang Makassar sudah harus membutuhkan begitu kereta api atau transportasi massal. Saya ke Ibu Kadriati kembali, Bu, bahwa kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi ini diwajibkan untuk menyelesaikan pembebasan lahan sampai bulan Agustus mendatang, yang kurang lebih sisa sebulan lagi, Ibu Dokter. Bahwa apakah dengan misalnya tidak diselesaikan, pemerintah pusat akan menarik kembali dana yang kemudian disediakan. Bagaimana pandangan Anda? Ya. Kalau misalnya itu kan, kalau misalnya pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah, itu kan ada range waktu memang disampaikan. Terus semua itu terprogram secara baik. Misalnya di bulan pertama, misalnya ini 12 bulan dipakai untuk pembebasan lahan. Kira-kira untuk target 3 bulan pertama, triwulan pertama itu dari mana ke mana, itu perlu jelas juga. Nah, kalau misalnya 1 bulan itu apakah keseluruhan yang di Kota Makassar ini mesti pembebasan lahan? Nah, yang perlu kalau memang ada pembebasan lahan kan biasanya itu ada dananya kan. Nah, ini yang perlu kita hindari yang namanya mafia. Biasanya pada saat ada pembebasan lahan itu ada mafia-mafia yang muncul, yang kemudian mengatasnamakan pemerintah, karena seperti itu. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat kita kadang minim pada saat ada yang istilah pembebasan lahan. Karena di beberapa daerah kita bisa lihat beberapa kasus itu ada mafia di sana, tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dana misalnya pembebasan lahan itu sekian loh, tapi ternyata yang sampai ke masyarakat itu kadang minim. Nah itu, dan itu yang perlu kemudian ada koordinasi dan pengawasan dari pemerintah daerah kita. Kalau misalnya dikejar time limit cuma sebulan. Nah, saya rasa pemerintah kita juga kan sudah pengalaman dengan banyaknya pembebasan lahan yang ada dan banyaknya kasus-kasus yang ada pada saat pembebasan lahan, termasuk di Baru kan kemarin yang menjadi kendala pada saat pembebasan lahan. Ataupun misalnya contoh stadion, itu kan banyak kasus juga mafia-mafia yang ada. Nah, itu yang perlu dihindari. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Dr. Seri dan juga Ibu Dr. Kadriati setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Bicara.